Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Putri Nurlaila, NPM 2017111063. Di sini saya akan menjelaskan tentang korespondensi. Yang pertama, yaitu pengertian korespondensi. Korespondensi adalah penyampaian maksud melalui surat dari satu pihak kepada pihak lain, dapat atas nama jabatan dalam suatu perusahaan atau organisasi, dan dapat atas nama perseorangan atau individu. Kegiatan saling berkirim surat oleh perseorangan atau organisasi disebut surat menyurat atau korespondensi. Sementara itu, pihak yang terlibat disebut koresponden. Kemudian yang kedua, pengertian surat. Surat adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain yang memiliki persyaratan khusus, yaitu penggunaan kode dua notasi, lampiran dan perihal, penggunaan kertas, penggunaan model dan bentuk, pemakaian bahasa yang khas, serta pencantuman tanda tangan. Saya di sini akan menjelaskan fungsi surat. Surat memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, surat sebagai penyampaian pesan, karena dalam surat pasti terkandung isi, maksud, tujuan. Yang kedua, surat sebagai wakil. Yang ketiga, surat sebagai bukti tertulis. Yang keempat, surat sebagai pedoman atau dasar bertindak, karena ada jenis surat yang berisi himbauan ataupun perintah untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, alat untuk mengingat. Yang keenam, dokumen historis dari suatu kegiatan. Ada jenis surat yang berisi tentang berita acara ataupun agenda acara untuk dokumen historis. Yang ketujuh, keterangan keamanan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri surat. Yang pertama, surat adalah pesan tertulis. Yang kedua, isi pesan dalam surat merupakan informasi atau persuasi. Yang ketiga, surat memiliki bagian-bagian yang standar. Yang keempat, surat memiliki bentuk yang standar. Yang kelima, surat memiliki satu pesan inti. Yang keenam, gaya bahasa surat bisa formal ataupun informal. Ini tergantung apa dan kepada siapa pesan ini akan disampaikan. Ya, pembahasan kali ini saya akan membahas tentang pembagian surat. Langsung saja, yang pertama, penggolongan surat menurut isinya. Ada surat dinas pemerintahan, surat yang dibuat oleh pemerintah yang isinya berkaitan tentang pesan kedinasan. Contohnya surat keputusan. Kayak surat keputusan bahwa kita harus stay at home karena coronavirus ini. Jadi ada suratnya gitu, surat edaran sampai waktu yang ditentukan. Dan kemudian ada nota dinas dan juga surat perintah dan masih banyak lagi. Kemudian ada surat bisnis, surat yang dibuat oleh organisasi mencari keuntungan dari kegiatan bisnis, kayak surat pesanan, surat tagihan, surat gugatan, lamaran kerja, dan lain-lain yang bersangkutan. Dan surat sosial, ada surat sosial itu adalah surat yang tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas apapun dalam kedinasan, tidak ada dengan urusan bisnis yang resmi itu nggak ada, cuman surat yang kayak ucapan terima kasih, ulang tahun gitu kan, ucapan duka cita, surat undangan dan lain-lainnya. Dan kemudian yang keempat ada surat legal, yaitu surat yang berkaitan dengan bisnis, dinas maupun pribadi, kayak surat perjanjian, surat kuasa hukum, surat wasiat, surat tugas dan lain-lain. Dan kemudian ada surat pribadi. Ya, surat pribadi adalah surat yang ditulis seseorang kepada orang lain yang isinya berupa pesan pribadi. Ya, pesan pribadi aja jadi dari si A ke si B. Jadi A tuh ngasih surat ke si B gitu. Mungkin sekarang tuh banyaknya kayak gitu tuh di dalam jaringan ya, online. Jadi, tapi ya gak ada kepentingan organisasi atau urusan resmi aja gitu. Dan yang kedua ada penggolongan surat menurut tujuan. Ya, cuma ada dua jenis tujuan, yaitu surat informatif dan persuasif. Dan kemudian penggolongan surat menurut wujudnya.
Ya, dalam wujudnya kita mengenal ada kayak yang surat yang bersampul itu loh. Terus ada kartu pos, warka, telegram, email, dan sebagainya. Dan ada penggolongan surat menurut besarnya audien atau orang yang dituju. Untuk satu orang, contohnya kayak surat panggilan kerja, surat tagihan, surat peringatan. Dan untuk sekelompok orang itu kayak contohnya surat edaran, memo, dan lain-lain. Dan untuk banyak orang itu contohnya surat pengumuman, surat pemberitahuan, kayak yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang yang ada di situ. Kayak contohnya ada surat pengumuman PLP Bali itu ditujukan untuk seluruh warga STBA gitu loh. Dan ada penggolongan surat menurut urgensi penyelesaiannya. Yang pertama, ada sangat penting, harus segera ditindaklanjuti, dan penting itu perlu ditindaklanjuti juga, dan yang ketiga biasa biasa aja berarti ya. Dan penggolongan surat menurut kerahasiaannya ada sangat rahasia, yaitu ya hanya dituju yang boleh tahunya itu cuman satu orang aja gitu. Enggak, maksudnya hanya orang yang tujuhnya mengetahui adanya surat yang sangat rahasia ini. Juga yang rahasia pun sama. Dan yang terakhir ada konfidensial, hanya kalangan tertentu yang boleh melihat isi surat. Dan yang terakhir surat biasa. Kesimpulannya adalah mempelajari korespondensi ini yaitu kita mengetahui banyaknya berbagai jenis surat. Tidak hanya surat-surat yang biasa kita buat saja di kampus, tapi ternyata masih banyak kayak surat pemerintah itu masuknya surat apa sih gitu kan. Jadi intinya kita harus kayak dengan adanya surat itu tuh berarti kita dapat mendapatkan informasi yang resmi dari orang yang bersangkutan kepada kita yang ditujunya gitu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.